Saya Iqbal Andrian. Saya Fatwa Nugraha. Saya Kesya Andri Pratama. Saya Yogama Valencia Meriano. Saya Pandu Arya Seta. Dan di sini kami akan menjelaskan negara dan konstitusi. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara, karena organisasi negara sifatnya mencakup semua orang. Agar pemerintah suatu negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan yang mengaturnya. A. Negara. Pengertian bangsa dan negara. Bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang merasa setia kawan dengan satu sama lain. Pengertian bangsa mengandung elemen pokok berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat yang bersama-sama membentuk kesatuan, kebulatan, dan ketunggalan, serta semua itu yang dimaksud adalah aspek kerohaniannya. Salah satu bentuk organisasi dalam kehidupan masyarakat adalah organisasi yang dinamakan negara. Namun perlu dinyatakan bahwa organisasi yang dinamakan negara ini memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang khusus yang membedakan dengan organisasi-organisasi lainnya. Selanjutnya, unsur-unsur negara. Dengan memperhatikan pengertian negara, dapat dikatakan bahwa negara memiliki 3 unsur, yaitu 1. Rakyat. Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal, menetap, atau berdomisili di suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu dan bukan dalam maksud untuk menetap. Warga negara yang lebih erat hubungannya dengan bangsa di negara itu disebut warga negara asli, yang dibedakan pengertiannya dengan warga negara keturunan. D. Berdasarkan praktek, secara garis besar, kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh 1. Berdasarkan kewarganegaraan orang tua, 2. Berdasarkan tempat kelahiran, 3. Berdasarkan asas lus sanguinis dan lus soli, 4. Melalui naturalisasi. B. Wilayah dengan batas-batas tertentu. Wilayah suatu negara pada umumnya meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Di samping wilayah darat, laut, dan udara dengan batas-batas tertentu, ada juga wilayah yang disebut ekstrateritorial, yang termasuk batas laut teritorial. Laut teritorial adalah laut yang merupakan bagian wilayah suatu negara dengan berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Batas landas kontinen. Landas kontinen adalah dasar laut baik dari segi geologi maupun segi morfologi, merupakan kelanjutan dari kontinen atau kebenuannya. Batas zona ekonomi eksklusif. Batas Z adalah 200 mili dari garis dasar ke arah laut bebas. C. Pemerintah yang berdaulat. Kata kedaulatan artinya adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Kedaulatan negara dapat diartikan sebagai kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur rakyatnya sendiri, sedangkan kedaulatan keluar adalah kekuasaan tertinggi yang harus dihormati oleh negara-negara lain. Menurut Jan Bodin, Samakto, dan Krida Laksana, kedaulatan sebagai atribut negara merupakan ciri khusus dari sebuah negara. Menurutnya, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Kedaulatan membawakan sifat-sifat yang pertama adalah asli, dalam arti tidak diturunkan dari kekuasaan yang lain. 2. Tertinggi, dalam arti tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kedaulatan. 3. Abadi atau kekal, dalam arti keberadaannya tetap. Yang keempat, tidak dapat dibagi, dalam arti hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja dalam negara. Dengan ungkapan lain, ada yang menyatakan bahwa kedaulatan itu membawakan sifat permanen, asli, tidak dapat dibagi-bagi, dan tidak terbatas. Sifat-sifat negara. A. Sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa, artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Negara berhak menentukan sanksi bagi pelanggaran atas aturan yang dibuatnya, dari sanksi yang ringan sampai sanksi yang sangat berat, yaitu berupa pidana bahkan hukuman mati. B. Sifat monopoli. Negara juga membawakan sifat monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Negara berhak untuk melarang berkembangnya paham atau aliran yang dianggap mengganggu pencapaian tujuan yang dimaksudkan. Negara juga memiliki hak monopoli pengelolaan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup masyarakat. C. Sifat mencakup semua. Dengan sifat ini, maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Menjadi warga negara bukanlah sesuatu yang berdasarkan pada kemauannya sendiri atau involuntary membership.
Dan disinilah letak perbedaan antara keanggotaan suatu negara dengan keanggotaan pada asosiasi atau organisasi lain yang sifatnya sukarela. Budiarjo 2010. Tujuan dan fungsi negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Walaupun kenyataannya juga menunjukkan adanya pemerintah yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Tujuan negara Indonesia sesuai dengan alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun, setiap negara apapun ideologi yang dianutnya menyelenggarakan fungsi minimum yang mutlak sifatnya, yaitu A. Melaksanakan penertiban atau law and order. Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator. B. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru di mana tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Dan fungsi negara. C. Pertahanan. Fungsi ini untuk mempertahankan negara dari kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. D. Menegakkan keadilan. Untuk mewujudkan keadilan, negara memiliki badan-badan peradilan. Sedangkan menurut Charles E. Merriam, fungsi yang harus dijalankan oleh negara meliputi A. Fungsi keamanan ekstern, B. Fungsi ketertiban intern, C. Fungsi keadilan, D. Fungsi kesejahteraan umum, E. Fungsi kebebasan. Atas dasar pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa secara garis besar, fungsi yang harus dijalankan oleh negara meliputi A. Mengupayakan kesejahteraan warganya agar dapat menikmati kehidupan yang layak, B. Meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti warganya, C. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Selanjutnya untuk D. Mempertahankan negara dari gangguan eksternal, serta E. Mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut harus diselenggarakan oleh negara yang dalam hal ini adalah pemerintah negara yang bersangkutan agar tujuan negara tersebut dapat diwujudkan. B. Konstitusi. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Kata konstitusi yang berarti pembentukan berasal dari kata constituer yang berasal dari Perancis yang berarti membentuk. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda grondwet. Namun dalam kepustakaan Belanda dikenal pula istilah konstitui yang artinya juga Undang-Undang Dasar. Atas dasar pemahaman tersebut, konstitusi disamakan pengertiannya dengan hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu naskah atau dokumen. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari konstitusi. Sedangkan konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Menurut James Branch, konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik atau negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dalam pengertian yang sempit, konstitusi hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan dasar yang tertuang dalam dokumen tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Sehingga muncul sebutan seperti Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Perancis, Konstitusi Swiss, dan sebagainya. Unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi. Undang-undang dasar atau konstitusi negara tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintah suatu negara. Menurut Sovereign Lohmann, ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi dipegang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, sehingga menurut pengertian ini, konstitusi
yang ada merupakan hasil atau konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintah yang akan mengatur mereka. Kemudian yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia. Berarti, perlindungan dan jaminan atas hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warga maupun alat-alat pemerintahan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka membangun pemerintah. Pendapat lain dikemukakan oleh Sri Sumarti, yaitu menyatakan bahwa materi muatan konstitusi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar. Yang ketiga, pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Dari beberapa pendapat sebagaimana di atas, dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi modern meliputi ketentuan tentang 1. Struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. 2. Tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antar satu lembaga dengan lembaga lainnya. Kemudian yang ketiga, jaminan hak asasi manusia dan warga negara. C. Perubahan konstitusi. Betapapun sempurnanya sebuah konstitusi, pada suatu saat konstitusi itu bisa ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Karena itulah, perubahan atau amandemen konstitusi merupakan suatu hal yang wajar dan tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Tentang perubahan UUD 1945, sesuai pasal 37, ketentuan tentang perubahan itu adalah sebagai berikut. Usul perubahan pasal-pasal dalam UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Secara garis besar, arus pemikiran tentang keberadaan UUD 1945 pada era reformasi dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut. Pertama, bahwa UUD 1945 mengandung rumusan pasal yang membuka peluang timbulnya penafsiran ganda. Kedua, bahwa UUD 1945 membawa sifat eksekutif heavy. Ketiga, sistem pemerintahan menurut UUD 1945 yang tidak tegas di antara sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer, sehingga ada yang menyebutnya sebagai sistem kuasi presidensil. Keempat, perlunya memberikan kekuasaan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kelima, rumusan pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang ada dalam UUD 1945 dirasa kurang memadai lagi untuk mewadai tuntutan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan warga negara seiring dengan perkembangan global. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara, agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk itu, maka dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara. 1, 2, 3. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.